Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya di channel Johnny Channel, channelnya saham ya. Oke teman-teman, sore ini tanggal 1 Maret ya 2021. Saya sengaja untuk sore ini membuat video untuk membedah HMETD saham Bank Jago atau Arto ya, yang tanggal 4 bulan Maret ini ada corporate action mau reissue ya, atau HMETD ya. Reisunya Bank Jago ini atau Arto ini yaitu cukup lumayan menarik gitu kan. Pembeli siaga sudah ada gitu kan. Tapi jangan sampai salah ya teman-teman. Dari Arto ini atau Bank Jago ini mempunyai perbandingan 579 banding 160. Jadi teman-teman harus tahu cara ngitungnya bagaimana dari perbandingan ini untuk mendapatkan bukti tebus atau bukti rate-nya itu supaya tidak kurang dari satu lot atau outlot nantinya gitu kan. Sayang ya kalau lebihnya dikit sih oke lah, wajar ya. Maka karena perbandingannya ini kan kita harus tahu, dan cara menghitungnya kita harus tahu ya teman-teman ya. Jadi perbandingan HMETD-nya saham Bank Jago ini atau Arto ini itu cukup lumayan ganjil, sebab begitu. Ganjil dalam arti 579 banding 160. 579 saham lama, nah banding 160 saham baru yang harus Anda tebus gitu kan. Bagaimana sih cara hitung-hitungannya? Oke, sebelum kita berlanjut ke videonya, saya akan mengingatkan teman-teman dalam arti jaga kesehatan di masa pandemi ini, minum vitamin, pakai masker, cuci tangan gitu kan. Dan jangan lupa subscribe channel ini, like dan komen apabila ada yang dipertanyakan ya. Komen di kolom komentarnya, nanti insya Allah saya jawab gitu kan. Nah untuk Bank Jago ini atau Arto ini gitu kan, itu posisinya dia HMETD di sini ya di 579 banding 160 saham barunya ya. Nah, terus berapa harga pelaksanaannya? Yaitu 2.350. Harga sekarang ini kan tutup di 10.000 ya teman-teman ya. Untuk Arto ini. Tutup di 10.000, tapi harga pelaksanaannya atau harga tebusnya 2.350 nih. Ini cukup lumayan menarik ya teman-teman. Kalau kita perhatikan ini kan kok bisa murah sih? Kenapa gitu kan? Nah, kalau kita berpikir ke situ mungkin takut nanti harganya diturunin dulu ke 2.350. Nggak mungkin. Orang udah ada standby bayarnya, sudah ada yang siap. Andai kata turun segitu pasti banyak yang beli. Intinya kan begitu. Nah, untuk berapa sih saham saya misalnya supaya tebusnya tidak ganjil misalnya gitu kan ya, berarti Anda hitung berapa saham yang mesti Anda punya gitu kan. Terus nanti sahamnya turun nggak? Ya wajar kalau turun, posisinya kan nanti harga teoritisnya ada gitu kan. Nah, saya akan membedah intinya bagaimana cara menghitung harga teoritis dan bagaimana cara menghitung supaya saham yang Anda dapatkan tidak outlotnya tidak banyak, tidak kebuang gitu loh, intinya gitu kan. Yang ditebus berapa sih mesti saya punya sahamnya supaya dapat saham barunya itu ya mendekati ke genap lah, intinya genap ya, lebih dikit kita nggak masalah, nggak usah tebus sisanya gitu kan. Itu oke teman-teman, ini kan date-nya HMETD ini tanggal 4 Maret ya 2021, X-nya tanggal 5 Maret ya.
5 Maret posisinya berarti kan kurang lebihnya ini Maret ya, tanggal 5 Maretnya berarti kan Kamis ini kan kumnya, X-nya Jumat ya. Jadi Anda harus tahu gitu kan. Nah nanti periode perdagangannya tanggal berapa? Tanggal 10 sampai tanggal 17 Maret ini gitu kan. Nah terus bagaimana sih Bang Joni untuk ininya, untuk rumus nanti harga teoritis pas harga penutupan itu, pas harga kumnya nantinya, pas X-nya. Nah, cara menghitung harga teoritisnya saya kasih tahu caranya gitu kan. Contohnya, kalau harga ini rumusnya ya, ini rumusnya. Jadi contoh misalnya harga penutupan itu di 10.000 kali saham lama berapa? 579. Nah, tambah harga tebus berapa? Yaitu 2.350 kali saham barunya berapa yang akan didapat? 160. Nah dibagi 579 plus tambah 160. Contoh 10.000 kali 579 adalah 5.790 gitu kan, tambah 2.350 kali 160 adalah 376.000 dibagi 579 tambah 160 kan 739. Jadi nanti kalau ditutup di harga tanggal 4 itu harga 10.000, nanti pas pembukaan tanggal 5-nya adalah 8343 atau digenapkan jadi 8350. Biasanya pembulatannya begitu. Atau ke 83 kalau misalnya ini 8325, tapi biasanya mendekati ke yang lebih dekat ya 8350 gitu kan. Nah, terus Bang Joni, saya punya misalnya sahamnya 300, saya jadi dapat berapa sih? Banyak kan bertanya begitu, banyak yang tidak mengerti gitu kan di situ. Jadi teman-teman ini harus tahu cara perhitungan untuk mendapatkan reisunya atau bukti rate-nya ini berapa sih yang didapat nanti kalau saham saya punya sekian, saham saya punya sekian ya. Oke, sekarang saya kasih tahu ya. Nah ini posisinya begini teman-teman. Contoh ya, cara menghitung jumlah lot atau lembar ini ya. Lembar aja ya enaknya ya, jumlah lembar. Nah cara menghitung jumlah lembar yang kita punya dengan perbandingan HMETD misalnya. Nah jadi berapa sih gitu kan. Nah, ini kita bisa menghitung di sininya. Contohnya nih, perbandingan seperti di atas adalah 579 dibanding 160. Jadi 579 saham lama banding 160 saham baru gitu kan. Jumlah saham yang kita punya. Contohnya di sini titik-titik lembar gitu lah. Kita ada berapa lembar gitu kan. Nah, dibagi 579 kali 160. Nanti ada hasilnya. Nah, contohnya 400 ini kita harus hitung-hitungan. Jadi minimal yang kita punya adalah harus 400 lembar nih teman-teman. Ya, 400 lembar dibagi 579 kali 160. Nanti yang Anda dapat adalah 110 lembar hak tebusnya, bukti rate-nya. Ya, jadi kalau 110 lembar berarti Anda cukup menebus 100 lembar, bisa satu lot. Tapi kalau Anda punya 300, Anda tidak akan dapat satu lot, kurang dari satu lot, kan rugi intinya. Nah, disitulah. Jadi gimana sih Bang Joni? Harus minimal 400 lembar atau 4 lot. Kalau pengen Anda dapetin bukti rate genap gitu loh, satu lot. Tapi kalau Anda punyanya cuma 300 lembar, 200 lembar, ya sayang bukti lembarnya, bukti rate-nya Anda tidak bisa tebus gitu kan. Nah terus bagaimana? Ya Anda kalau mau nebus harus beli di market. Nah nanti misalnya sama aja Bang Joni, kita beli di market kan misalnya jadi 8.000 sekian. Beda, kita tebusnya kan jadi 2.300. Kita mengeluarkan lagi modal emang, tapi lebih murah hitungannya gitu kan. Nah jadi Anda harus mengetahui cara hitung-hitungan, bagaimana caranya supaya Anda ini tidak rugi. Bukti rate Anda outlot percuma, tidak bisa ditebus gitu kan. Itu jadi harus tahu hitungan ini ya.
Ini saya sengaja nih karena banyak yang bertanya mengenai cara menghitung reisunya Bang Jago. Jadi harus berapa yang Anda punya, yaitu 400 lembar saham atau 4 lot minimal. Anda akan mendapatkan genap 1 lot atau 110 lembar hak tebus ya. Oke, gitu aja teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan komennya untuk channel ini, channel Johnny Channel gitu kan, supaya Anda selalu mendapatkan notifikasi setiap video-video yang baru dari saya ya. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.